Nanti bisa ditanya ke Buya Sakur untuk membedakan mana hati nurani atau mana perasaan, apakah dengan tahajud, apakah dengan istikharah atau apa gitu. Kalau aku sebagai orang matematik adalah ketika tangan ini saya celupkan ke air panas, terus kemudian saya celupkan ke air biasa, maka air biasa itu akan terasa dingin kan, ya kan? Habis pegang panas, terus habis pegang yang normal, itu kelihatannya dingin, kayak es. Berarti seperti Buya ngendikan tadi, indera kita sering mengecoh. Iya. Nah, kalau misalkan saya sekarang berkesimpulan bahwa Tuhan memerintahkan sholat itu cuma 3 kali sehari, saya kan bisa tahu, hati nurani saya kan tahu, Tejo mau gampangnya aja ini, dia nggak tulus gitu loh. Tapi ya, pasti ada yang tahu. Nah, itulah hati nurani. Saya kira gitu. Nah, kenapa kok tiba-tiba saya memutuskan mengikuti hati nurani? Karena beberapa yang saya dengar dari guru-guru saya dulu, tiba-tiba kok saya meragukan. Waktu saya kuliah di teknik sipil, di matematik, matematika itu kan sebenarnya bukan berhitung, tapi kemampuan melihat pola dari segala sesuatu yang awam kira nggak terpola gitu. Nah, dan tiba-tiba saya dari kecil itu nggak percaya bahwa takwa itu takut, bahwa takutlah kepada Allah. Saya dari kecil nggak mungkin, masa kita disuruh takut kepada Allah gitu loh. Gitu. Takutlah. Ternyata saya tanya ke beberapa orang, saya tanya, takullah itu pasti, takwa itu artinya kesadaran akan Allah di dalam 24 jam sekian detik di dalam seluruh hidup kita. Kalau ini saya jatuh, pulpen ini dek, saya melihat hukum gravitasi, ingat hukum gravitasi, ingat Tuhan, ingat Allah. Kalau saya mencetak mobil, saya ingat hukum termodinamika, saya ingat yang bikin hukum termodinamika, yaitu Allah. Itu takwa, bukan takut. Ternyata saya dibenarkan oleh kiai-kiai yang sebagian. Gitu. Apalagi ya? Prosesnya mungkin Mbah Tejo, kok bisa sampai kenapa neraka itu disebut nar? Masa sih Tuhan menyiksa seperti itu? Ternyata saya dibenarkan oleh misalkan Pak Ustadz Haidar Bagir dan lain sebagainya. Ternyata karena memang nar sama nur itu satu, saya nggak ngerti bahasa Arab, satu akar. Sehingga penyiksaan sama penyinaran itu, pencahayaan itu satu, sehingga itu bukan penyiksaan tapi penyucian. Azab itu penyucian, bukan hukuman. Jadi, nah itu nuruti hati nurani kok bener terus. Terus ini tolong dikoreksi sama Buya, saya minta karena saya nggak ngerti. Inad dina indallahil Islam. Islam. Ya. Surat Al-Fajr kalau nggak salah. Sesungguhnya agama yang diridhoi Islam. Al-Imran. Dan itu dipakai untuk menyerang yang bukan Islam. Terus terang di hati nurani saya, masa sih Tuhan ngomong begitu? Masa sih ngomong begitu? Ternyata saya tanya-tanya, tolong dikoreksi kalau saya salah. Islam yang dimaksud di situ adalah ketika ayat itu turun, belum Islam jadi lembaga seperti sekarang. Jadi Islam yang dalam arti salam, dalam arti berserah diri. Berarti kalau saya terjemahkan, agama yang diridhoi di sisi Tuhan adalah yang berserah diri. Betul. Sehingga kita nggak perlu saya itu Abu Marlo ini nanti Buya bisa lebih, Buya Sakur, menghindari kata non muslim. Saya kalau disuruh mimpin doa, pernah saya dikerjain Cak Nun pagi-pagi disuruh mimpin doa, gila bener gitu. Aku nggak pernah mimpin doa, disuruh mimpin doa, jancuk itu. Udah. Tapi saya minta, kan biasanya doa bagi yang non muslim, tolong dengan kepercayaan. Saya nggak pernah nyebut begitu. Karena bagi saya semua yang berserah diri kepada kegaiban itu Islam. Orang yang mengaku beragama Islam tetapi menyembah duit, itu bukan Islam.
Saya kira gitu. Kenapa proses perjalanan saya, kenapa mempercayai hati nurani? Saya kira gitu.